Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang selalu saya muliakan para alim ulama, para kiai, para guru, para habaib, lebih khusus yang ada di lingkungan Masjid Al-Mubarak, masjid yang selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pengurus DKM Masjid Al-Mubarak, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu, bapak-bapak, adik remaja, semua yang hadir malam ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Dari sholat maghrib sampai isya, sampai insya Allah sampai jam 12 malam. Sanggup? Saya enggak. Ya, saya tahu bapak-bapak udah capek dari habis maghrib. Insya Allah pengajian ini kita selesaikan jam 2 malam. Insya Allah jam 8 selesai. Insya Allah. Ngomong-ngomong udah terima berkat semua belum? Kalau udah diterima enaknya ngapain? Nah itu ngaji dulu ya, ngaji dulu sebentar. Rupanya dari Al-Mubarak datang dari Musalla Baitul Anwar juga banyak datang. Alhamdulillah, berarti umat Islamnya kompak selalu. Kalau kita kompak, insya Allah kita kuat. Betul? Gak usah pakai ramuan macam-macam, kuat. Insya Allah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, setiap kita melihat masjid, musalla, majelis taklim maulid, itu pasti yang pertama baca salawat. Betul ya? Tadi itu baca salawat belum? Sudah rupanya sudah ada. Di mana bermaulid kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita membaca salawat kepada Nabi? Alasannya ada 5. Ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama, kita membaca salawat itu karena perintah Allah. Al-imtisalu bi amrillah. Orang membaca salawat itu karena perintahnya. Yang nyuruh bersalawat adalah, yang memerintahkan untuk bersalawat adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu, terusnya alaihi wasallimu, bareng-bareng ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi yang nyuruh bersalawat itu Allah. Orang-orang yang beriman kata Allah, bersalawat salamlah kalian dengan sungguh
Ini berapa menit dengan ini? 20 menit lagi. Jelas nih ya? Jelas? Jelas? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa kita bersalawat Nabi? Karena al-ibnya Allah wa malaikatih. Yang kedua karena kita ngikutin Allah, ngikutin malaikat. Pertanyaannya, benar apa salah ngikutin Allah? Benar apa salah ngikutin malaikat? Lalu apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu. Langsung hati-hati. Kok selama-lama apa artinya? Allah malaikat bersama. Allah malaikat bersama. Allah bersalamat, malaikat bersalamat, orang iman bersama. Yang tidak iman, ya tidak bersalah. You understand? Ngerti yang simpel-simpel aja dari Ramadan yang tinggi-tinggi semua. Bu, ini sama dengan ibu taat sama suami, itu adalah perintahnya Allah. Coba ibu pilih, suami ibu golongan yang mana? Kalau ada suami punya istri yang 4 namanya perfect. Suami punya istri 3 namanya Superman. Suami punya istri 2 nama gentleman. Suami punya istri 1 namanya cemen. Saya tanya, mau suami yang Superman apa cemen? Yang kenceng cemen. Suaminya yang istrinya yang suami yang ada di sini namanya suami. Suami apa? Suami apa? Sudah sama. Lanjut gajinya. Allah bersalawat. Bapak Ibu, Al-Imam Ibn Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi adalah rahmatullah alaih, kasih sayang, cinta, demen yang amat besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Allah itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya, di mana ada Allah, di situ tercantum nama Nabi Muhammad. Betul tidak? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Atiullah wa atiur. Tidak sah kita bersyahadat kalau hanya bersyahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang sempurna kalau kita mengatakan tauhid tanpa teks tauhid Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah cinta, makanya kalau orang cinta di mana-mana nempel. Suami istri kalau cinta kemana-mana bareng aja nempel. Kalau orang priuk tempat sering, kadang-kadang cintanya di awal pacaran. Lebih pacaran naik motor bareng. Wih, suaminya bilang, ini panitia dikasih jahe lagi bisa bocor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi pacaran naik motor, yang laki bilang deh ini motor awang. Oh iya, itu bang rumah awang, itu tanah bang, itu tanah yang luas bang, tanah BPK. Lagi pengantin kamarnya dihias, Masya Allah. Semua kamar dikasih dinding, hording. Bantalnya cuma 2, itu tanda dia boleh tidur hanya berdua. Dikasih minyak wangi, dikasih
mati. Ya. Woi, masuk kamar, panggilnya sayang, cintaku. Punya anak 3, tidur sudah mulai pakai daster. Bolong yang kanan, bolong yang kiri. Halo. Kalau dulu wanginya bau wangi, sekarang bau balsam. Tuh, di sini kasih balsam, di bawah dikasih minyak tawon. Kata lakinya tidur lama apa itu? Artinya kemesraan Allah dengan Rasulullah itu sepanjang hayat, sepanjang kehidupan hingga yaumil qiyamah. Bahkan Allah saking sayangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak anaknya mana yang selalu bersalin, tapi Allah tidak pernah memanggil Muhammad dengan panggilan Muhammad. Betul. Ketika Allah akan mengatakan bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya apa? Allah memanggil dengan sebutan Nabi. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Allah memanggil dengan sebutan Rasul. Ketika Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah menggunakan kata abdul, tidak Muhammad. Itu tandanya kalau orang cinta itu Bapak Ibu jangan panggil nama. Jangan kayak orang Madura. Orang Madura di sini. Orang Madura. Kalau di awal-awal panggilnya yang pokoknya ya. Punya anak 3 panggilannya pokoknya ya. Tapi ada bagusnya orang Madura. Apa? Manggilnya seseorang tidak pernah memanggil nama. Itu bagus. Namanya Hasan, namanya Ahmad, dipanggilnya siapa? Papa. Dipanggil nisbah kepada nama anaknya yang paling tua. Itu bagus. Nama istrinya Fadilah. Dan di awal saya mau kemana? Udah undangan 2. Jangan. Kopi jangan. Mau berangkat soal ke mana angke? Berangkat ada orang Madura sini. Jadi kita itu panggil seseorang dengan panggil mesra. Ke guru panggil Ustaz. Halo. 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 Yang lebih tua kakak, abang. Begitu, itu lebih mulia. Kalau panggilan orang Betawi dulu sama guru, muallim, mau kemana? Mau ke muallim. Mau ngapain? Ngaji. Zaman sekarang anak-anak jarang ke rumah muallimnya. Betul? Anak zaman sekarang lebih banyak di depan HP dibandingkan di depan Al-Quran. Ini terjadi di tempat saya di Tanjung Priok. Di sini alhamdulillah lebih parah. Dulu ibu kebiasaan kita habis maghrib di kotak ngaji semuanya, gak ada yang main. Betul? Ngaji semuanya. Pemerintah mau bikin aturan full day, sekolah full dari jam 6 sampai dengan jam 5. Kalau jam 5 jam 6 sekolah sampai dengan jam 5 sore, berarti madrasah harus tutup, pesantren harus tutup. Ini namanya penghinaan kepada pendidikan agama. Jangan dipilih lagi presiden yang macam ini. Memang Jokowi nggak boleh tahu lagi. Enak aja sekolah dari jam 6 sampai dengan jam 5. Agama cuma 2%. Anak baru belajar Fatihah belum lulus, udah selesai sekolah. Sekarang banyak pak anak orang Islam yang bisa baca Quran. Betul? Betul?
pondok pesantren, alhamdulillah. Amin. Nanti calegnya santri. Amin. DPR-nya santri. Betul. Presidennya santri. Wakil presidennya santri. Lurahnya, camatnya, malingnya. Malingnya, jangan malingnya, bukan santri. Malingnya. Jelas ya? Coba Allah menyebut nama Nabi Muhammad, tidak pernah memanggil nama. Nah kita ini harusnya memanggil seorang dengan sebutan kasih dari saya. Halo, kalau keturunan Nabi di Indonesia dipanggil Habib, betul nggak? Saya juga keturunan Nabi Adam. Katanya kan kita Bani Adam, keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam. Insya Allah kiai-kiai, guru-guru, ustaz ini orang-orang mulia semuanya. Amin. Nah saking sayangnya Allah, Allah itu tidak pernah memanggil Muhammad dengan nama Muhammad. Kita contoh itu, Bu, manggil suami, panggil yang enak, yang indah-indah. Sayang, Beb, Beb mau kemana? Bebek, anaknya manggil bebek. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa bukti Allah itu sayang dan cinta sama Nabi Muhammad SAW? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul bersabda, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan dalamnya cintaku kepada Muhammad, tidaklah aku ciptakan al-aflaq. Al-ardu was-sama'u wa ma fiha. Bumi dan langit dan seluruh isi. Jadi ada kita ini karena berkahnya ada Nabi. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Nur Muhammad, Allah titipkan kepada Nabi Adam menjadi mulia, Allah titipkan kepada Abdul Muttalib pamannya, Abdul Muttalib menjadi mulia, Allah titipkan kepada Abdullah bapak dari Muhammad, Abdullah menjadi mulia, kemudian Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, menghormati Nabi, kemudian mengikuti sunnah Nabi, orang itu akan mulia. Insya Allah. Malaikat sholawat nama. Sholawat itu seperti apa? Sholawat itu banyak, Pak. Yang pertama, Bu, ada namanya sholawat Jibril. Sholawat apa? Sholawat apa? Sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala kebiasaan para ulama itu dibaca 100 kali habis selesai sholat. 100 setelah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang nemuin, insya Allah urusan mudah. Jangan amin doang kan, jangan dibacakan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Nonton TV kuat 2 jam, dikir selawat Jibril 5 menit aja pegel. Ada? Ya dilakukan saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Kalau tidak pun pakai pantun, oh kencang sekali. Kuda mana?
Lanjut. Kuda mana yang Tuhan senangi? Kuda putih di dalam kandang. Lanjut. Sampai nanti tanggung jawab. Janda mana yang Tuhan senangi? Janda putih berambut panjang. Siapa? Udah ini dah di rumah salawat saja. Ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Tadi kuda ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi'a syah, ya Rafi'a syah, الفتيات رهدا عليه يا مذهب الجود والكرام. Kuda putih apa salawat? Lagi melundang, lagi di mesin, salawat. Kondangan ada dangdut, ya dimaki juga. Ya enggak? Yang penting pakaian penyanyinya enggak senonoh. Itu kasih tahu. Yang nonton bocah kecil kayak begini pakai rok segini, ya kan? Kemudian dia joget ngangkat begini, apa yang dilihat? Yang nonton anak-anak di bawah 17 tahun, apa nggak kurang ajar itu? Woi, mendingan nyawel untuk maulid. Terima kasih. Nyawel dangdut lebih juta. Ada omongan saya. Paham omongan saya. Alhamdulillah. Silakan buat semangat, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Yang pertama selawat Jibril. Kapan dibaca? Ketika malaikat menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebuah syair, fahtazzal arsyu qarabahu wastibshara wazdada al-kursi haibatahu wa waqara wamtala'at as-samawati anwara wa ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه dan wajah sajidan, semua makhluk bersyukur, syakiran, semua makhluk bersyukur atas kelahiran Nabi, sajidan syakiran hamidan ka'annahu badrun fi tamam. Bulan bersinar sempurna, matahari bersinar sempurna, matahari yang seharusnya turun ke bawah panas dengan berkah Nur Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, itu matahari bisa bersejuk, dilihat di bawahnya, dirasakan di bawahnya.
Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu. Yang kedua ada yang namanya salawat pemilu. Salawat pemilu. Ada Pak Ustaz salawat pemilu? Ada. Allahumma sholli ala wa ashghil ini disusun oleh Imam Ali Zainal Abidin, cicit ketiga dari Rasulullah SAW. Karena di kota suci Madinah telah terjadi perebutan kekuasaan. Semua orang kepengen jadi anggota DPR, semua orang kepengen jadi anggota DPRD, semua orang kepengen terpilih jadi presiden. Dulu di Madinah sudah terjadi, sehingga umat Islam dengan umat Islam berantem sesama umat Islamnya, umat Islam bertengkar dengan sesama umat Islamnya, umat Islam bermusuhan dengan sesama umat Islamnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin prihatin dengan keadaan umat Islam, kemudian dia menulis sholawat kepada datuknya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga agar supaya kondisi negara dalam keadaan tenang. Wa asfidil zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkan orang yang zalim dengan yang zalim. Ya Allah, yang rusak dia berantem sesama rusaknya, yang brengsek supaya berantem sama breseknya. Semua caleg diterima dan partai ini semua diterima, diambil uangnya, jangan pilih calegnya. Kalau ada caleg pakai duit, ambil duitnya, jangan pilih. Karena negara ini Pak cukup besar, tidak mau kita hanya jual dengan harga 100.000. Tidak bisa kita hanya jual dengan harga 300.000. Bangsa ini sungguh amat besar, 36 provinsi. Jangan bandingkan dengan negara kecil. Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi, beda. Arab Saudi itu cuma 9 provinsi, penduduknya 32 juta. Kita 38 provinsi, penduduknya 289 juta. Apaan? Di anak itu orang sakit berobat nggak pakai bayar, kata siapa? Di Arab Saudi itu yang sakit tidak bayar itu kalau punya visa haji, tidak punya visa umroh. Kalau selain visa haji, visa umroh bayar. Bapak umroh, visanya visa umroh, sakit, pengen sakit, meninggal gratis. Meninggal, Bapak haji sakit gratis. Tapi kalau Bapak kerja ke Arab, visanya bisa kerja, sakit untuk you understand? Halo? Halo? Apa? Yang kedua, kalau di Arab apa Pak Ustaz? Kalau di Arab setiap apotek ada dokternya, sehingga orang sakit tinggal ngomong kepada dokternya, dikasih obat. Kalau di sini ke dokter dulu baru dikasih. Nah alhamdulillah ada hidup. Betul tidak? Itu makanya alhamdulillah. Kalau sakit, apanya aja yang sakit, ini kepala kuning, ini berat, oh ya udah gitu, namanya jalannya minum obat ini aja ya, udah minum alhamdulillah, karena yakin sembuh. Kalau nggak sembuh ke rumah sakit 3 hari, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena kita semua sadar akan mati. Betul tidak? Kadang yang muda duluan, yang tua belakangan, ada nggak? Kadang yang tua duluan, yang muda belakangan, ada nggak? Itu pastinya seperti itu. Yang tua duluan. Halo.
Yang tua duluan? Yang muda? Tapi sekarang banyak yang meninggal itu yang muda duluan, yang tua justru tambah sehat. Kenapa? Karena mohon maaf, yang muda kena narkoba. Ada yang kena narkoba? Ada yang kena narkoba? Ada yang kena narkoba? Jauhi narkoba. Apapun jenis narkoba tidak membahagiakan urusan. Bapak pakai, saudara, anak remaja pakai pil, bahkan rusak. Pil koplo, pil bengal. Ecstasy rusak. Pakai yang cairan rusak juga. Bir bintang, vodka, brandy, MD, bir putih, bir hitam, kopi miring. Halo, 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 kopi miring. Ibu tahu biar kopi miring yang dibikin di Ampera 4 Pademangan sana? Halo? Kalau Bapak tahu rumah makan sederhana 4 gang dari rumah sederhana itu belok kiri, 7 rumah dari situ, di situ ciu-ciu dibikin. Halo? Halo? Pakai bir kancung badan, namanya masukin penyakit. Apalagi pakai serbuk. Ada morfin, di Roma ada harganya per gram 350.000. Ada sabun yang paling tinggi, sabun kristal. Kalau di Ramadan ini harganya sekarang 290, itu AMG. Tapi kalau pakai di tempat itu 150.000 setengah gram. Dia ngapa sih? Dia tahu. Kalau nyabu, siapin api dulu. Betul. Yang kedua, siapkan aluminium foilnya dulu. Yang ketiga, taruh sarungnya. Yang keempat, sedot melalui airnya. Apa yang diharapkan oleh penjualnya? Orang ketagihan. Kalau sudah ketagihan, bandar bakal kaya. Betul. Artinya kalau kita ingin rusak dengan narkoba, kalau dibiarkan 5-10 tahun yang akan datang, negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang teler, RT-nya, RW-nya, lurahnya, bupatinya, ustadznya. Kalau ustadznya teler, santrinya belum ada. Santrinya sama semua. Ustadznya imam besar. Kenapa tuh ustadznya bisa tahu? Ustadznya lagi. Makmumnya satu semua. Masya Allah. Kadang-kadang kita sholat itu berebut cepat-cepat selesai. Betul tidak sih? Coba kalau lihat sholat tarawih, ngintip dulu siapa yang jadi imam. Betul sih? Ustaz dalam. Kamu bisa tanya mana? Ada yang Ustaz. Oh, kalau udah cepat deh. Lihat dulu. Oh, 2, 3, apa 11? 2, 3, oh 11. Oke. Sampai sono hidungnya pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmumnya, ini benar 11 tapi setengah 10 juga. Akhirnya tidak juga Al-Mubarak siapa? Nah ini Ustaz yang kita kafir. Ustaznya betulan Ustaz kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini Ustaz biasanya kencang, sekarang kok lembek ya. Bingung lagi sholatnya. Coba kalau minumnya yang kencang gitu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga itu jadi mana? Satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salat kok kayak orang perlombaan lari bingung men. Yang orang bisa ngomong apa yang mereka pakai dia. Coba yang namanya makmum itu harus ngerti bahasa makmum. Kalau makmumnya anak muda, dia jangan lama-lama. Kalau makmumnya tua, dia jangan cepat-cepat bunyi. Betul. Artinya apa dalam kehidupan? Seorang pemimpin harus ngerti suara rakyat. Yang bakal kita pilih adalah pemimpin yang ngerti dengan duduk suara rakyat. Suami harus ngerti dengan suara istri. Sebelum istri minta, suami harus sudah ngerti. Mak, biasa saya kasih belanja sehari 100 ribu, kasih 500 ribu. Sebelum istri minta, suami kudu ngerti. Pak, apa Pak? Betul kata ibu itu. Saya alhamdulillah usaha ada untung 5 juta. Yuk ke pasar Koja. Ngapain ke pasar Koja Pak? Itu yang dibawakan banyak yang jual yang kuning-kuning. Mas maksudnya Pak? Ya. Jadi saya kasih uang 5 juta ke Bapak. Ke Mak nih, sudah ibu mau beli apa mas yang mana? Ibu bilang aja, seneng gak aku kasih 5 juta? Seneng gak aku kasih 5 juta? Ke pasar Koja beli rumah nasi. Betul tidak? Suami sore-sore lihat rumah kotor, langsung buka baju ngop nyapu hotel. Mama gak usah repot-repot, gak usah pegang ibu istirahat aja deh, bapak yang nyapu. Bu, betul nggak? Yang kenceng betul nggak? Cuma pertanyaannya suami siapa yang udah begitu? Ada suami kerjanya marah mulu. Pagi-pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Coba siapa? Pak, kalau ada suami istri bertengkar di pagi hari, lihat ya ukur dia. Kalau ada suami istri bertengkar di pagi hari, Allah tutup rezekinya sampai malam hari. Kalau ada suami bertengkar di malam hari, habis maghrib, habis sisa, Allah tutup pintu rezekinya sampai pagi hari. Aku tokar, siang tokar, malam atek. Yang laki galak, yang perempuan ego, bertengkar dulu. Apa manfaatnya keluarga? Ngamuk dulu. Kenapa kita tidak bisa kaya? Karena kita kurang konstruksi rumah tangga. Belum lagi kalau ngomong kebun binatang ngikut semua. Dio, kebun binatang ngikut semua.
marahin anak, semua kebun binatang tua. Model anjing, goblok, tolol. Boleh nggak sih ngomong begitu? Boleh nggak sih ngomong begitu? Kenapa pada ngomong begitu? Kamu gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ambil wudhu. Wudhu ngapain? Baca Quran. Baca Quran masih marah. Sholat sunnah. Sholat sunnah masih marah. Tidur. Tidur masih marah. Sebentar lagi setrum. Ini udah terjadi. Dan 15 menit lagi aja ya. Belum, baru setengah jam. Belum. Sampai jam berapa ini nanti? Sebulan kita selesaikan. Belum. Bu, ketemu suami senyum. Kan sering Kiai ngomong, kalau ada suami mencium istrinya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Betul. Kalau ada istri minta duluan dicium sama suaminya, maka istri itu akan masuk surga sebelum suami masuk surga. Maka nanti setelah pulang dari pengajian, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Ya, itu kenapa kita bersahabat? Karena Allah dan malaikat bersahabat. Yang kedua, yang ketiga, kata ini mami, banyak menjelaskan. Yang ketiga, kenapa kita bersahabat? Karena satu kali berselawat Allah akan berikan 10 kebaikan. Satu kali berselawat Allah akan angkat 10 derajat. Satu kali berselawat Allah akan hapus 10 dosanya. Satu kali bersalawat 10 mendapat rahmat. Satu kali bersalawat 10 hapus maksiat. Dan satu kali bersalawat pada Nabi, tapi dia salawatnya karena Allah. Jangan dia salawat kepada kaya, enggak kaya berhenti baca salawat. Jadi bersalawat itu bukan untuk kaya miskin, bukan. Bersalawat tujuannya untuk makin cinta kita hati kepada Rasulullah, mendapatkan pahala dan kemuliaan. Kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang bisa nolong kita nanti di akhirat tidak ada lain manusianya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Adam minta tolong kepada Nabi Adam, Nabi Adam memerintahkan supaya pergi kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Jadi dengan kita membaca sholawat, insya Allah Allah akan berikan 10 kebaikan, dihapus 10 dosanya, diangkat 10 derajat. Ini kalau orang baca yang gampang. Kenapa kita harus baca sholawat? Sebab kata Nabi, kata Allah dalam sebuah doa setiap manusia kalau tidak dibacakan sholawat mauqufan baina as-sama'i wal ardh. Sholawat lagi. Doa yang tidak baca sholawat itu mauqufan baina as-sama'i wal ardh, itu terhenti di antara langit dan bumi. Silakan buka di kitab apa? Asaisu Ummatul Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya cuma bacain saja. Jadi kalau ada orang berdoa tapi nggak baca sholawat ke Nabi, doanya nggak nyampe ke Allah. Tidak orang mendoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu baru nyampe doanya kepada Allah. Tapi kalau orang cuma bilang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya. Nah, baca sholawat itu mauqufan bainas samai wal ardh. Doanya tidak sampai ke langit dan ke bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita kalau doa baca langsung salawat. Dan kita tidak mungkin bersalawat. Bapak naik motor jangan lupa salawat. Apa yang bisa? Salawat dari Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa semua penyakit akan hilang dengan berkah tibil. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina berarti diri itu menjadi adem tentrem karena memang banyak yang hafal sholawat cuma jarang dibaca. Yang terakhir, yang kedua, biasanya kalau maulid ini orang baca sejarah Nabi, betul nggak? Tadi baca maulid, ada yang baca berzikir, ada yang baca maulid begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil berjanji abdalul imlabis min zatil aliyah sallu alaihi. Kamu selawat sallu alaihi, sallu alaihi. Kalau Al-Quran Allah gitu. Ini dibalik-balik. Kalau selawat Allah, Al-Quran sallu alaihi, kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Nah, itu semua menceritakan Nabi. Cuma saya satu aja. Bisa nggak sih Bapak ngikutin sifat Nabi? Satu aja. Kalau banyak-banyak saya nggak sanggup. Pertama, Nabi itu punya sifat satu. Mau contoh? Mau contoh? Nabi itu manusia yang paling sabar. Persis kayak kita semua. Amin. Bisa sabar? Bisa sabar? Tanya mau ikut sunnah Rasul memang bisa. Kalau mirip-mirip sih bisa, tapi kalau 100% susah. Karena beda manusia. Betul tidak? Nabi Muhammad itu kalau salat Isya baca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, baca surat Al-Imran di rakaat yang kedua. Ayo kita terapkan di Masjid Al-Baqarah. Halo. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat yang kedua itu
membaca surah Al-Imran 102 ayat. Mau kita tiru? Halo Pak, Nabi Muhammad itu punya istri 9. Bu, punya istri 9. Tapi ketika Nabi beristri dengan Siti Khadijah, Rasulullah nggak menikah lagi sampai Rasulullah berusia kurang lebih 52 tahun. Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat terjadi peperangan. Nabi menikahi yang kedua, Siti Juwairiyah, janda miskin, anak 11, umurnya 73 tahun. Mau contoh? Cari janda umur 73 tahun, anaknya 11, janda miskin. Halo. Katanya kalau mau contoh Nabi harus persis kayak Nabi. Halo. Halo. Apaan? Apaan? Sekarang ini banyak orang yang Islam mengatakan Islam sunnah, Islam sunnah, Islam sunnah, padahal sendirinya banyak yang melanggar sunnah. Orang muda bid'ah, berkatnya doyan. Betul tidak? Orang tahlilan bid'ah, berkatnya doyan. Orang yang nggak mau tahlilan, yang nggak mau maulidan, itu orang pelit, Pak. Di kampung Safon di Jawa Timur di Madura, itu kalau maulid begini kita nggak masak sebenarnya. Mulai di kita melek sampai kita tidur bulan. Tapi setelah bulan berikutnya sepi nggak ada bulan. Ini kan katanya negara krisis, tapi muda di mana-mana. Saya sehari ini 54 muda. Alhamdulillah, saya orang nggak bisa angkat undang orang itu muda, meskipun hanya nomor muka muda. Ayo kita ngaji Nabi satu ini. Nabi itu sabar dalam mengurus rumah tangga. Halo, sabar dalam mengurus rumah tangga. Sanggup? Itu sapu nggak melayang lagi. Itu yang namanya piring nggak dilempar lagi. Belum bangun, belum sholat subuh, piring sudah dilempar. Sabar. Sabar dalam ngurusin umat, ngurusin masjid. Ini pun sabar. Kalau nggak sabar jangan jadi pengurus masjid. Diomongin dikit, dikritik, ngambek, kabur. Jadi pengurus masjid kebal kuping. Yang penting kita nggak nakal, yang penting kita nggak berlebih. Orang mau ngomong apa semua betul. Betul tidak? Sama dengan politik, Pak. Politik kalau kiai dia ikut politik, ulama tidak ikut politik, lalu politik diserahkan kepada orang yang tidak baik, mau apa jadi negara ini? Betul. Maka janganlah kalau ada kiai berpolitik, biarkan itu kiai berpolitik dalam rangka mewarnai politik Indonesia menjadi politik yang baik. Betul. You understand? Yes. Itu kiai apa? Udah masuk partai. Kiai aja, itu mungkin istiqamahnya kiai seperti itu. Bapak tahu nggak? Ini dapil berapa kalau pemilu? Dapil 2. Kalau Bapak tahu, anggota DPRD di sini dapil 2 ini 60% Kristen dan Cina. Ya benar. Jadi 5 tahun ini yang ngatur kita ini ojek. Kalau Pak Gading jadi itu orang Cina di situ. Cekot. Tinatun Kristen, Joni Simanjuntan, coba si coba dengan Cina Kristen.
Kenapa orang Islamnya nggak mau caleg? Mendingan caleg berantem sama-sama caleg dulu. Bukannya mendekati warga dan masyarakat supaya dipilih berantem. Umat Islam kerjanya berantem dulu. Lama-lama kita kayak negara Arab. Yang namanya Syria itu Pak 100% Muslim. Lama-lama orang Islam yang peduli dengan politik. Ada orang Islam kalau masuk lama-lama menjadi domba, hancur Islam. Kristen yang berkuasa. Padahal Syria itu adalah negara yang ketiga yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah Mekah dan Madinah adalah Syria. Halo. Negara Arab mana sekarang yang gak hancur? Padahal mereka 100% beragama Islam. Bagaimana caranya? Umat Islam diadu sesama umat Islam. Gara-gara urusan jenggot. Padahal bebek juga pakai jenggot, abdeng juga pakai jenggot. Urusan jenggot. Silakan kamu pakai jenggot. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Betul tidak? Betul tidak? Kalau orang masuk surga gara-gara jenggot, besok masuk sholat pakai jenggot aja. Betul tidak sih? Kalau Islam aja rukunnya dengan jenggot, Pak Kiai kenapa nggak pakai jenggot? Karena istri saya nggak suka pakai jenggot. Itu saja, saya menghormati istri saya. Setuju nggak Bu? Kalau istri saya suka dengan jenggot, saya pakai jenggot. Oh gitu. Oh gitu, iya. Gara-gara jidat kita sama yang gak hitam, gampang banget kalau pengen hitam. Bapak sujud kisih-kisihin aja gitu. Yang pertama kalau pengen cepat jogging. Kalau ukurannya orang masuk surga karena dia ada hitamnya di sini, itu kita bisa nggak usah puasa, jidat ini jogging. Islam yang gak masuk akal. Halo? Halo? Apaan? Coba lihat Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Jadi ayat yang menceritakan Nabi Muhammad para sahabat Nabi. Umumkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi. Siapa yang bersama-sama dengan Nabi? Sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Siapa itu? Di antaranya Umar bin Khattab. Ketika ada orang Badui, orang atas kencing di dalam masjid, itu Umar bin Khattab pedangnya sedikit. Kesal Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, sabar. Dipanggil ke orang, sini. Kamu tahu ini tempat apa? Enggak tahu. Kamu tahu hukumnya kalau kencing di masjid nggak boleh? Enggak tahu. Umar, maafin dia, kata Nabi, karena dia kagak tahu. Orang kagak tahu dibantai aja. Rasulullah dilarang. Karena Rasulullah itu tidak pernah marah. Seumur hidup 63 tahun Rasulullah marah cuma sekali, itu pun tidak jadi. Persis kayak jamaah Masjid Al-Mubarak. Gak pernah marah kalau sekali. Pak, saya mau cerita dikit. Kapan
Rasulullah mau marah Ustaz ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi 3 hari 3 malam. Hari yang pertama umat Islam menghadapi kekalahan, mundur sejenak, mengatur strategi baru. Hari yang kedua berimbang antara kekuatan Islam dengan kekuatan kafir. Hari yang ketiga umat Islam menghadapi kemenangan yang sangat telah. Tetapi banyak korban yang meninggal. Di antaranya 125 penghambat Al-Quran meninggal ketika perang Uhud. Di antaranya yang kedua, sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah meninggal ketika perang Uhud karena dibunuh oleh Wahsy, ditombak, dikeluarkan seluruh isi perutnya, kemudian diputus semua jari-jarinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aina Hamzah? Di mana Hamzah? Kemudian Abu Bakar mencari. Setelah mencari, Abu Bakar menemukan jari manisnya Hamzah yang setelah diputus-putus karena ada cincinnya. Setelah itu diambil oleh Abu Bakar, apa namanya, jarinya Hamzah sama cincinnya dibawa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya hanya menemukan ini dari Hamzah. Rasulullah marah. Siapa yang gak marah ngelihat pamannya didedel orang? Tapi malaikat Jibril datang, Muhammad, ya Rasulullah jangan marah. Karena meskipun Hamzah badannya didedel, berkeping-keping, dimutilasi, tapi Hamzah sudah Allah masukkan ke dalam surga. Rasulullah gak jadi marah. Jadi kalau ada orang mau marah gak jadi marah, itu sunnah Rasul. Bu, nanti kalau ada suaminya marah nggak jadi, kata ibu, alhamdulillah suami saya sudah ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul diambil yang enak-enak aja. Suami ngomong sama istrinya, Bu, mau ikut sunnah Rasul? Ya mau, Pak, saya nggak mau. Ikutin sunnah. Kawin 2, kawin 3, kawin 4 boleh asal mampu. Kadang-kadang istri pertama aja nggak keurus mau kawin lagi. Suatu ibu-ibu ini suatu akhirnya suaminya main petak betul tidak? Suami yang main petak karena kawin lagi itu pak nanti sholatnya nggak dihisap oleh Allah, puasanya nggak dihisap oleh Allah. Kenapa? Menghisap bohongnya saja sudah terlalu besar. Dosa bohongnya itu ya sudah usah ibu-ibu ya sabar. Rasulullah tidak pernah marah. Subhanallah. Saya aja sering marah, sering emosi. Tapi sepanjang umur makin tua, insya Allah bisa menahan emosi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngurusin anak yang kecil begini, anak kecil nakal biasa. Kalau udah tua nakal namanya kurang. Kecil nakal, yang penting jangan kurang ajar. Sekarang anak kurang ajar, orang tuanya tidur di bawah, dia maju di atas kursi, mamanya kepalanya dikasih kakinya. Anak zaman sekarang. Halo, kalau ngomong sama ibunya ya Allah, Tonyo, kamu sini, apa mah? Beli gas mau depan. Oh, ada yang udah begini? Banyak. Rasulullah itu sabar, sholat sabar, puasa sabar, kerja sabar,
ngaji, sholat, bangun malam. Rasulullah saking sabarnya, beliau itu setiap jam 3 itu pasti bangun, pasti kayak kita. Jam 3 pagi bangun. Rasulullah bertahajud ditutup dengan witir, habis itu sholat subuh berjamaah, persis kayak jamaah luar. Ini di sini kalau sholat subuh, penuh sampai keluar saudara. Saya bilang lagi, kalau subuh di sini, masya Allah, itu jamaah sampai keluar saudara. Orang bisa sunat qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah, itu adalah yang terbaik dari bumi dan segala isinya. Kalau ada ustaz dekat dengan masjid musola, subuh nggak pernah masjid, itu namanya ustaz nggak pernah sholat subuh. Ada ustaz yang ada itu? Ada. Datang ke masjid, bimbing masyarakat yang baik. Betul tidak? Sholat subuh berjemaah, masya Allah, lebih baik daripada bumi. Dan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair pernah berkata, kalau ada orang sholat subuh di rakaat pertama baca alam nasrah, di rakaat kedua baca alam tara, maka orang itu tidak akan dibikin miskin oleh Allah, bahkan orang itu akan dibikin kaya dalam hidup. Jangan amin doang sholat subuh sholat. Amin kenceng lah ngomong ada. Sholat tahajud silakan. Kalau ibu nggak kuat 2 rakaat sholat tahajud, silakan sholat tahajud 12 rakaat. 12 nggak kuat 10, 10 nggak kuat 8, 8 nggak kuat 4, 4 nggak kuat 2, 2 nggak kuat. Kemudian tahajud, sholat tahajud kita 3 rakaat selesai. Doa mau doa di tengah malam bighairi mahjub, tidak tertolak, tidak terhalang, langsung sampai ke istilah. Silakan Bapak Ibu kalau tidak percaya, bandingkan dengan HP. Ketika Bapak Ibu telepon di malam hari, itu sinyalnya bagus. Betul ya? Apalagi jam 2 orang lagi ngomong kita sholat, itu sinyal kenceng banget. Mau jadi orang hebat, tidur. Ini saya kasih ajian Pak ya. Kalau orang mau makin tua, benerin sholat 5 waktunya dulu. Setuju nggak? Duhur asal maghrib isya subuhnya. Udah bener duhur asal maghrib isya subuhnya, sudah bener nih. Benerin qobliyah ba'diyah. Setuju? Sebelum duhur, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar. Ya, sebelum maghrib ringan, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh, sesudah subuh tidak ada. Setelah qobliyah bagus, sunnahnya dulu, tahajudnya bagus sih, walaupun 2 rakaat. Habis itu 2 hanya pagi, walaupun 2 rakaat. Halo, duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan begini, sholat tahajud itu berat, tapi bagi orang yang mendawamkan akan menjadi ringan. Orang yang memaksakan untuk bertahajud akan menjadi ringan. Bapak antum ngelihat jam sudah jam 3, bangun dipaksain, wudu, kemudian tiap malam seperti itu, maka tahajud akan menjadi ringan. Siapa yang rajin sholat tahajud Allah berkahi? Amin. Saya punya anak 4 hadis bin 4 kali hafalan Quran. Saya punya anak 4 kali hafalan Quran. Punya anak 4 yang 2 sudah menikah, yang 1 sudah hafal Quran, jadi pengacara, jadi dosen di SA Unggul, jadi pegawai negeri di Kementerian Hukum dan HAM. Berutang, padahal bapaknya itu mau pakai sarung doang. Kenapa pakai sarung? Karena praktis. Kalau pakai sarung ini mau kemana-mana gampang. Halo, mau ganti dengan celana, tinggal buka sarungnya, tahu hijau. Malam-malam mau tidur sama istri. Jadi malam kan memang yang punya istri, kalau punya istri, yang nggak punya istri diam.
Sejelek-jeleknya manusia hidup membujang. Makanya kalau lama-lama membujang segera nikah. Jangan nunggu kaya, belum kaya tak jangan. Mulai jangan mulai. Yang muda segera nikah. Yang janda segera nikah. Kalau susah janda dari jodoh, silakan datang ke Pak Kiai yang di sini. Saya doakan. Saya kira Rasulullah menolongkan sabar ngurus rumah tangga, sabar ngurusin usaha, sabar ngurusin masyarakat, sabar ngurusin anak, sabar ngurusin mantu, sabar ngurusin ibadah, sabar ngurusin ibadah. Insya Allah kita bersama dengan Rasulullah SAW. Kita doakan kita semua sehat walafiat panjang umur dalam taat kepada Allah. Seluruh PKM Masjid Al-Mubarak, ya, Musalla Baitul Aqwan dan musalla masjid yang lainnya, semoga mudah diberikan keberkahan Allah. Kita jaga kebersamaan kita jaga kekompakan kita jaga persatuan kita, jangan sampai terprovokasi oleh apapun sehingga kita bertengkar sesama umat Islam. Amin ya rabbal. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah berkahi hidupnya, yang sulit Allah mudahkan, yang mudah Allah berikan keberkahan, yang hari ini miskin mudah-mudahan Allah jadikan segera menjadi orang yang kaya, yang kaya rezekinya barokah, manfaat dunia sampai akhiratnya, anaknya semua saleh-salehah. Amin ya rabbal. Ya Rabbil Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Tabarukkan di sini banyak kiai, banyak ustaz, dan beliau yang akan bimbing doa saja. Dari saya, apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada suku di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada gadis yang mau berambut panjang boleh bawa bekal. Kalau ada kaca pecah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati. Pepatah Madura mengatakan kesampak mau bangun teker rakanan, mau bersih nyimpak itu orang. Wassalamualaikum